Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi, dan hari ini Bu Dewi akan bahas soal-soal tentang relasi dan fungsi. Di sini ada 20 soal, kita simak yuk. Mulai dari nomor 1, perhatikan gambar diagram panah berikut. Pernyataan yang benar adalah di sini ada kodomain, PQRS dan seterusnya ya. Kita coba langsung aja. Dari gambar diagram panah ini, maka kita dapat informasi apa saja di situ. Yang pertama, tentunya terkait dengan domain ya. Domainnya apa saja di situ? Domain itu berarti himpunan yang di sebelah kiri ya. Ada anggotanya ada P, Q, R, dan S. Kemudian untuk kodomain berarti untuk himpunan yang di sebelah kanan itu ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk daerah hasil atau range-nya adalah daerah kodomain ya, anggota kodomain tapi yang hanya punya kawan di domain. Berarti ada 2, 6, dan 8. Nah, dari A, B, C, D tentunya yang benar adalah yang D. Lalu bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini dikatakan Q dan S adalah bayangan dari 8. Nah, itu pernyataan yang salah. Yang benar adalah dibalik. Jadi yang benar itu 8 adalah bayangan dari Q dan S ya. Gitu. Itu adalah pernyataan yang benar, bukan dibalik ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Cara menyatakan relasi antara dua himpunan kecuali, nah ini kecuali jelas diagram Venn, karena kita bisa menyatakan relasi itu dengan 3 cara, yaitu diagram kartesius atau nanti bisa berupa grafik, diagram panah, dan juga himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, perhatikan diagram panah berikut. Relasi dari A ke B yang tepat, ini kita bisa bikin kalimatnya ya. 4 adalah titik-titik ya dari 5. Kemudian 6 adalah titik-titik dari 7. Kemudian 8 adalah titik-titik dari 9. Maka jika kita masukkan kata-kata yang tepat di situ supaya pernyataan menjadi benar, jawabannya adalah yang 1 kurangnya dari. Jadi 4 adalah 1 kurangnya dari 5, itu tepat ya. 6 itu 1 kurangnya dari 7, dan 8 1 kurangnya dari 9 ya, itu menjadi kalimat yang tepat. Maka jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Relasi yang tepat. Nah, ini juga sama, kita bisa buat suatu kalimat ya. Negatif 2 itu yang paling tepat adalah akar dari 4. Nah, akar dari 4. Kemudian 2 juga akar dari 4. Negatif 1 dan 1 adalah akar dari 1. Nah, itu adalah relasi yang paling tepat ya. Kalau kita ambil kurang dari ya, negatif 2 kurang dari 4 memang benar, tapi seharusnya negatif 2 juga kurang dari 1, juga kurang dari 2. Maka untuk relasi kurang dari ini menjadi kurang tepat ya dari A ke B. Yang tepat adalah akar dari. Dan jangan sampai juga anak-anak keliru kuadrat dari ya. Kalau kuadrat dari itu berarti dari B ke A. 1 adalah kuadrat dari negatif 1. 1 adalah kuadrat dari 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Relasi dari himpunan A ke himpunan B berdasarkan diagram panah di atas. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, ini jelas. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, yang tepat adalah setengah dari ya. 1 adalah setengah dari 2, 2 adalah setengah dari 4, dan seterusnya. Lanjut kita ke nomor 6. Diketahui A 345, B-nya 2468, maka diagram panah yang menyatakan relasi kurang dari. Maka kita lihat di sini untuk angka 3 itu kurang dari siapa saja untuk yang di B. Berarti 3 itu kurang dari 4, kurang dari 6, kurang dari 8. Sedang 4 itu kurang dari siapa aja? 4 itu kurang dari 6 dan 8. Sedangkan 5 kurang dari siapa aja? Kurang dari 6 dan 8 juga. Maka 3 harus dikawankan dengan 4, 6, 8. Kita cari di antara A, B, C, D, yang mana 3 dikawankan dengan 4, 6, 8 itu hanya ada di A. Ya. Nah, itu A. Kemudian
Yang 4 kurang dikawankan dengan 6 dan 8. Yang B ini 3 juga dengan 4, 6, 8, tapi 4-nya hanya dengan 8. Berarti dia kurang tepat, harusnya 4 juga kurang dari 6, begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut kita ke nomor 7. Gambar berikut ini yang merupakan grafik pemetaan dari X ke Y. Diingat anak-anak, cara deteksinya bagaimana? Dengan membuat garis vertikal, garis vertikal, garis vertikal, garis vertikal. Kalau garis vertikal yang kamu buat dengan grafik itu memiliki titik potong hanya 1, maka dia fungsi. Kita cek di sini untuk yang A itu titik potong grafik dengan garis kita ada 2, ini dan ini. Yang C juga ada 2, ini dan ini. Yang B cuma ada 1 di sini, yang D juga ada 2 di sini dan di sini. Maka yang termasuk fungsi hanya yang B, begitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Berikut ini relasi dari himpunan M 3579 dan N VWXYZ dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Kita lihat di sini. Caranya gampang. Yang depan M ini ya 3579 ini adalah domain, maka yang depan ini nggak boleh berulang. Kalau dia disebut 2 kali, maka dia punya kawan lebih dari 1. Yang pertama I1 3x 5x 7x 9x, nggak ada domain yang berulang ya. Beda dengan yang I2 3x 3 lagi muncul lagi ditulis lagi, maka dia bukan pemetaan untuk yang I2. Tapi kalau yang I1 pemetaan karena nggak ada yang berulang domainnya. Kalau yang I3 3z 7y 5x memang nggak ada yang berulang, tapi angka 9 nggak punya kawan, maka dia juga bukan fungsi ya. Karena fungsi itu domainnya harus punya kawan tepat 1, nggak punya kawan nggak boleh ya. Yang I4 ini juga termasuk fungsi karena tidak ada domain yang berulang atau nggak ada domain yang punya kawan lebih dari 1, maka yang termasuk fungsi adalah I3 dan I4, jawabannya C. Oke, untuk nomor 9, diketahui daerah asal fungsi f(x) sama dengan 2x min 3 itu adalah x di mana x-nya kurang dari sama dengan 4. X-nya merupakan anggota bilangan cacah. Daerah hasil fungsi f adalah, oke, dari sini kita akan data terlebih dahulu untuk domainnya. Karena di situ domainnya adalah x kurang dari sama dengan 4 dan x-nya bilangan cacah, maka kita bisa tuliskan di sini domainnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian fungsi fx itu sama dengan 2x sama dengan 2x dikurangi 3. Maka hasil fungsi ya, daerah hasil fungsi f itu kita bisa hitung dari f0 terlebih dahulu. Masukkan domainnya ya. Domain pertama adalah 0 ya, maka kita tuliskan f0. F0 berarti x-nya diganti 0. 2 dikali 0 dikurang 3. Berarti 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Kemudian yang selanjutnya adalah F1, maka di sini F1 X-nya diganti 1. 2 dikali 1 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Lanjut yang berikutnya adalah X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka untuk anggota domain yang berikutnya adalah X sama dengan 3. Kita masukkan di sini F3, X-nya tinggal diganti 3 nak. 2 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Yang terakhir, anggota domain yang terakhir adalah 4. Maka kita cari F4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Maka yang disebut sebagai daerah hasil adalah ini. F0 yaitu min 3. Kemudian F1 yaitu negatif 1. F2 yaitu 1. F3 yaitu 3. Dan F4 yaitu 5. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa daerah hasilnya atau range-nya adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Atau jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan nak ke nomor 10. Diketahui suatu himpunan P adalah X di mana X-nya
di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4 dan X-nya bilangan asli. Kemudian himpunan Q adalah X di mana X kurang dari sama dengan 3 dan X-nya bilangan cacah. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P. Oke, untuk mencari banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang bisa dibuat dari dari Q ke P. Dari Q ke P itu ingat rumusnya, maka rumusnya adalah NP dipangkatkan NQ. Maka kita harus tahu dulu NP-nya berapa, NQ-nya berapa. Nah, P-nya kita data terlebih dahulu. Karena dia 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, kemudian X-nya bilangan asli, maka kita data mulainya dari angka 2 karena satunya di sini nggak ada sama dengan ya. Maka mulai dari angka 2. 2, 3, 4. Maka di sini kita tahu bahwa NP itu sama dengan 3. Ada 3 anggota. Kemudian Q anggotanya adalah X kurang dari sama dengan 3 bilangan cacah. Maka mulai dari 0 karena bilangan cacah. 0, 1, 2, 3. Dari sini kita tahu bahwa NQ sama dengan 4 ya, ada 4 anggota ya. 1, 2, 3, 4. Kalau Q-nya ada 1, 2, 3, ada 3 anggota. Maka NP pangkat NQ kita tuliskan di sini 3 pangkat 4. Ini sama artinya dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 81. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu untuk nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 11. Diketahui NA sama dengan 2 dan NA ke B artinya banyaknya pemetaan dari A ke B. Ini banyaknya pemetaan dari A ke B yang mungkin adalah sebanyak 64. Maka banyak anggota himpunan B adalah kita tahu bahwa NA ke B itu dirumuskan NB dipangkatkan NA. Padahal kita tahu NA-nya adalah 2. Kemudian NA ke B-nya adalah 64. Maka di sini 64 sama dengan NB dipangkatkan 2 ya. 64 itu kan ya 8 pangkat 2 toh ya. Maka 8 pangkat 2 sama dengan NB pangkat 2. Jadi NB-nya pasti 8. Jadi suatu bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 64 itu adalah 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Nah, nomor 12 ingat ya, ini pakai rumus cepat aja. Yang memotong sumbu Y ini ya. Jadi angka yang tepat berada di perpotongan garis terhadap sumbu Y ini kita jadikan sebagai koefisien X, sedangkan angka yang tepat memotong sumbu X di sini kita jadikan sebagai koefisien Y, dibalik ya. Jadi di situ nanti menjadi 6x dikurang 4y ya. Karena ini negatif 4. Jadi di sini negatif 4y sama dengan hasil kali antara kedua angka tersebut. Jadi 6 dikalikan negatif 4. Nah, ini rumusnya seperti itu. Ya, baru di sini nanti kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan. Kenapa Y sama dengan? Karena dari opsinya di sini semua adalah fx sama dengan ya. Fx sama dengan, fx sama dengan, fx sama dengan. Fx itu kan sama dengan daerah hasil atau Y pada diagram kartesius begitu. Maka kita tuliskan saja negatif 4Y biarkan di ruas kiri, 6X pindah ke ruas kanan jadi ini saya sederhanakan dulu ya nak, yang ruas kanan bisa disederhanakan jadi 6X dikurangi 4Y itu sama dengan negatif 24. Maka negatif 4Y sama dengan negatif 6X dikurangi 24. Maka Y sama dengan negatif 4 pindah ke ruas kanan, karena negatif 4Y itu sama artinya dengan negatif 4 dikali Y, maka negatif 4 ketika pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Jadi ini negatif 6X dikurangi 24 kemudian dibagi dengan negatif 4. Ini kita pecah ya, jadi negatif 6X per negatif 4 dikurangi 24 dibagi negatif 4. Maka ini bisa kita coret 6 sama 4 itu kan bisa dicoret dibagi 2 semua, dibagi 2, negatifnya juga hilang ya.
negatifnya hilang, berarti jadi positif 3/2 X dikurangi 24 dibagi negatif 4, jadi dikurangi negatif 6. Nah ini sama aja dengan 3/2 X ditambah 6. Y sendiri itu sama dengan Fx ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13 ya, diketahui suatu fungsi Fx adalah 3x dikurangi 5, maka bayangan dari negatif 1 adalah, nah bayangan dari negatif 1 nah itu sama aja yang ditanyakan adalah nilai fungsi dari negatif 1 ya. Jadi jika diketahui Fx itu sama dengan 3x dikurangi 5, nah bayangan dari negatif 1 itu sama dengan F-1. F-1 berarti cara menghitungnya tinggal seperti ini, tapi X-nya diganti min 1. Jadi 3 dikali negatif 1 dikurangi 5. Menjadi negatif 3 dikurangi 5 atau sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya yang A. Begitu. Nah lanjut kita ke nomor 14. Diketahui Fx sama dengan 8x kuadrat dikurangi 10x ditambah 7. Nilai dari F setengah. Oke, sama aja kita masukin aja. Fx-nya saya tulis lagi di sini 8x kuadrat dikurangi 10x ditambah 7. Maka untuk F setengah, X-nya kita ganti dengan setengah ya. 8 dikali setengah kuadrat ya, karena di situ X kuadrat dikurangi 10x berarti 10 dikali setengah ditambah 7. Nah, untuk yang 10 dikali setengah ini kan bisa disederhanakan, dibagi 2 5, yang bawah dibagi 2 1 ya. Maka di sini menjadi 8 dikali setengah kuadrat, itu setengah kali setengah ya. Setengah dikali setengah itu berarti atas kali atas 1, bawah kali bawah, 2 kali 2 4 ya. 8 kali 1/4 dikurangi 5 ditambah 7. Nah, yang ini juga bisa kita sederhanakan, dibagi 4 1 dibagi 4 2 ya. Menjadi 2 dikurangi 5 ditambah 7. 2 dikurangi 5 itu negatif 3, negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4 ya. Jadi F setengah adalah C, yaitu 4. Lanjut kita ke nomor 15. Nah, jika diketahui fungsi Gx adalah 5x dikurangi 3, maka G 3a plus 5 adalah, oke, Gx sama dengan 5x dikurangi 3, maka nilai dari G 3a plus 5 itu ya tinggal x-nya ini diganti 3a plus 5 ya. Maka menjadi 5 dikali 3a plus 5 dikurangi 3. Nah, kalau seperti ini, ingat bentuk aljabar ya, perkalian dengan dua suku, dikalikan 1/1 seperti ini ya. Maka nanti hasilnya menjadi 5 dikali 3 itu 15 ya. Jadi 5 dikali 3a jadi 15a, ditambah 5 kali 5 25, dikurangi 3. Dari sini yang sejenis hanya yang 25 dan 3 ya, maka 25 min 3 bisa disederhanakan, sedang 15a nya biarkan 15a. 25 dikurangi 3 itu jadi 22. Nah, jadi hasilnya adalah 15a ditambah 22. Jawabannya yang C, begitu ya. Lanjut kita ke nomor 16. Diketahui Gx sama dengan 2x min 5, Gp itu sama dengan 3, maka nilai P-nya berapa? Oke. Gx sama dengan 2x min 5. Karena Gp sama dengan 3, maka nilainya P-nya berapa? Kalau mau mencari Gp nak ya, mau mencari Gp itu ya mencarinya dengan ini rumusnya, 2P min 5. X-nya diganti P ya. Berarti 2P min 5 itu sama dengan 3. Maka 2P sama dengan 3 ditambah 5. Maka 2P sama dengan 8. P-nya sama dengan 8 dibagi 2 atau sama dengan 4 ya. Jadi nilai P-nya adalah 4. Oke, kita lanjutkan ke nomor 17. Diketahui Fx sama dengan Ax plus 3, F1 sama dengan 2,
maka nilai dari F4 itu berapa? Oke, kita cari ya. Di sini saya tulis dulu Fx sama dengan Ax plus 3. Kemudian diketahui F1 adalah 2. F1 itu kan berarti Ax plus 3 tapi X-nya diganti 1. Maka kita masukkan A dikali 1 ditambah 3 itu sama dengan 2 kan. Nah jadi A plus 3 sama dengan 2, maka A-nya adalah 2 dikurangi 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah F4. F4 itu berarti X-nya diganti 4. Jadi A dikali 4 ditambah 3. Padahal nilai A-nya tadi sudah diketemukan yaitu negatif 1 ya. Negatif 1 kali 4 ditambah 3. Jadi hasilnya negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah itu jadi nilai dari F4. Mudah ya nak? Lanjut ke nomor 18. Diketahui suatu fungsi f 2x plus 3 sama dengan 5x min 1, maka nilai dari f1 adalah, oke kita masukkan kembali, f 2x plus 3 itu sama dengan 5x min 1. Yang ditanyakan adalah f1. Lihat posisinya di sini ya, 1 itu sebagai domain sama dengan 2x plus 3. Nah ini akan sama dengan 5 dikali X dikurangi 1. Maka kita harus tahu dulu X-nya ini berapa. Ya, X-nya ini jangan dimasukkan 1 loh ya, karena 1 posisinya sama dengan 2X plus 3, bukan sama dengan X. Maka kita buat persamaan terlebih dahulu nak di sini ya. Menjadi 2X plus 3-nya itu sama dengan 1. Maka 2X sama dengan 1 dikurangi 3. 2x sama dengan negatif 2, maka nilai x-nya adalah negatif 2 dibagi 2. Nah, x-nya negatif 1 nak. Nah, baru kamu masukkan ke sini. X-nya negatif 1. Ya, jadi F1 itu sama dengan 5 dikali 1. Maaf ini negatif ya. 5 dikali negatif 1 dikurangi 1. Jadi negatif 5 dikurang 1 atau sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19. Diketahui fungsi f2x min 1 adalah 3x plus 2. F3 sama dengan P plus 2, maka nilai P-nya berapa? Oke, sama ya, kita samakan terlebih dahulu. F2x min 1 sama dengan 3x plus 2. Kemudian F3 sama dengan P plus 2. Nah posisinya berarti yang 2x min 1 ini sama dengan 3, yang 3x plus 2 sama dengan P plus 2 ya. Yang domain sama dengan domain, range sama dengan range. Jadi kita bikin persamaan dulu. Yang pertama adalah 2x min 1 itu sama dengan 3. Nanti yang kedua adalah 3x plus 2 sama dengan P plus 2. Oke, 2x min 1 sama dengan 3, maka 2x sama dengan 3 ditambah 1 ya. Berarti 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4 dibagi 2. Atau ketemu x-nya sama dengan 2. Nah, x-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini ya. X-nya sama dengan 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan P plus 2 ya. 6 ditambah 2 sama dengan P plus 2. 8 sama dengan P plus 2. Maka P-nya sama dengan 8 dikurangi 2 yaitu 6 ya. Jadi nilai P-nya adalah 6. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke the last number ya. Nomor 20, rumus fungsi dari P ke Q. Oke, kita bisa cobakan aja satu-satu ya. Mulai dari yang A aja ya. Yang A itu fx-nya adalah 2x ya. Fx sama dengan 2x. Kita cobakan. Harusnya kalau benar itu F2 akan sama dengan 0. Maka kita cek ya, F2 apakah sama dengan 0? Berarti 2 kali 2 kan 4. Oh, berarti bukan. Yang A jelas bukan jawabannya. Kemudian kita coba yang B. Yang B di situ fx sama dengan 2x dikurangi 2. Kita coba untuk F2.
F2 berarti X-nya diganti 2. 2 kali 2 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Jadi hasilnya 2 dong. Oh, salah juga. Kan harusnya 0 ya. Lanjut lagi kita ke yang C ya. Fx sama dengan X dikurangi 2. Kita coba untuk F2. F2 sama dengan 2 dikurangi 2. Oh iya bener 0 ya. Nah kemungkinan jawabannya memang C. Tapi untuk membuktikan kita coba yang D dulu. Yang D itu Fx sama dengan X ditambah 2. Maka ketika kita cari F2 hasilnya adalah 2 ditambah 2 yaitu 4. Salah ya. Nah, berarti yang benar adalah yang C ya. Jawaban yang benar adalah C. Yang ini juga salah. Oke, seperti itu nak pembahasan soal relasi dan fungsi ya, ada 20 nomor. Semoga dengan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah pemahaman kalian terkait relasi dan fungsi, begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. Dadah.